kelompok 4, kelas 12 IPS 4, ingin menganalisis novel Laskar Pelangi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Randi Firmansyah dari absen 1. Perkenalkan, saya Ilana Khoiria dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia dari absen 29. Perkenalkan, nama saya Eka Soleha dari absen 10. Perkenalkan, nama saya Andre Nurajis dari absen 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia, absen 29. Saya akan menyampaikan unsur intrinsik dari novel Laskar Pelangi. Kalau gitu kita mulai aja ya. Gimana kalau kita kenalan dulu sama novel yang bakal kita analisis. Nah, jadi judul novelnya sendiri itu adalah Laskar Pelangi. Penulisnya adalah Andrea Hirata, halamannya ada 529, penerbitnya ada Bentang Pustaka Yogyakarta, dan tahun terbitnya adalah tahun 2005. Nah, sekarang kita udah kenal nih sama novel yang bakal kita analisis. Selanjutnya kita masuk ke sinopsis dan unsur-unsur intrinsiknya ya. Bagaimanakah sinopsis novel Laskar Pelangi? Laskar Pelangi mengambil latar belakang di desa Gantong, sebuah desa kecil yang terletak di Pulau Belitung. Desa ini dilanda kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Di tengah kondisi tersebut, sekelompok anak-anak bersemangat tinggi berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Anak-anak ini tergabung dalam kelompok yang mereka sebut Laskar Pelangi. Mereka dipimpin oleh seorang guru yang peduli, yaitu Ibu Muslimah, yang berusaha keras untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka, meskipun dengan berbagai keterbatasan. Dalam perjalanannya, anak-anak tersebut menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, termasuk kondisi sekolah yang memprihatinkan, kemiskinan, serta prasangka dari masyarakat sekitar. Novel ini menyoroti nilai-nilai persahabatan, keberanian, keikhlasan, dan ketekunan dalam menghadapi cobaan hidup. Melalui perjuangan anak-anak tersebut, pembaca diajak untuk merenungkan pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib dan menjembatani kesenjangan sosial. Di tengah liku-liku perjalanan mereka, anak-anak tersebut juga menemukan keajaiban kehidupan dan keindahan persahabatan. Mereka belajar untuk saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain, sehingga menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka. Akhir cerita novel ini menggambarkan kebangkitan dan keberhasilan mereka dalam menghadapi ujian nasional yang merupakan tonggak penting dalam pendidikannya. Meskipun berawal dari kondisi yang sulit, mereka itu berhasil meraih prestasi gemilang dan membuktikan bahwa dengan tekad dan kerja keras, mimpi-mimpi dapat menjadi kenyataan. Nah, karena sudah tahu sinopsisnya, sekarang langsung aja kita analisis unsur intrinsiknya ya. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema utama dalam novel Laskar Pelangi ini adalah pendidikan. Namun uniknya tema pendidikan ini diselingi oleh kisah persahabatan yang erat antara anggota Laskar Pelangi. Tema pendidikan ini sendiri juga dipadukan dengan tema ekonomi. Namun tema pendidikanlah yang lebih menonjol. Nah, unsur intrinsik yang kedua itu adalah plot atau alur. Pasti penasaran gak sih gimana ceritanya dari awal, konflik, dan bagaimana si tokoh menyelesaikannya? Yuk kita bahas. Dalam novel ini, alur yang digunakan adalah jenis alur maju. Hal ini dibuktikan dengan penulisan cerita yang menceritakan kisah awal semenjak Ikal dan kawan-kawannya itu bersekolah sampai mereka semua beranjak dewasa. Berikut ini tahapan alur cerita novel Laskar Pelangi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yakni pengenalan situasi cerita. Cerita diawali dengan dibukanya penerimaan murid baru di SD Muhammadiyah yang ada di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, Sumatera Selatan. Sebuah daerah yang kaya akan sumber daya alamnya yaitu timah. Belitung merupakan daerah yang menjadi tempat penambangan timah terbesar dan menghasilkan banyak sekali keuntungan. Meskipun begitu, kehidupan di sana seperti terpetak-petak antara yang kaya dan yang miskin. Pagi itu, satu demi satu calon siswa yang didampingi oleh orang tuanya berdatangan mendaftarkan diri di sekolah yang hampir roboh dan mungkin sudah tidak layak untuk dipakai sebagai tempat belajar mengajar. Yang kedua, yaitu menuju adanya konflik. Dalam novel Laskar Pelangi ini, banyak sekali bermunculan masalah-masalah atau konflik-konflik. Namun, konflik awal yang pertama muncul adalah saat suasana mulai tegang, karena ternyata pendaftar tidak mencukupi batas minimal siswa yang disyaratkan oleh Depdikbud Sumsel atau Sumatera Selatan.
Apabila calon siswa yang mendaftar kurang dari 10 anak, maka SD Muhammadiyah harus ditutup. Nah, yang ketiga adalah puncak konflik ataupun inti dari sebuah cerita yang akan membuat cerita semakin menegangkan. Puncak konfliknya ialah setelah ditunggu hingga siang, ternyata jumlah pendaftar tidak lebih dari 9 orang. Jumlah ini tentu saja belum mencukupi persyaratan Depdikbud. Hal ini tentu saja sangat mencemaskan Pak Harpan, sang kepala sekolah, dan Bu Muslimah, sang guru. Sampai pada akhirnya, Pak Harpan memutuskan untuk memberikan pidato sekaligus mengumumkan bahwa penerimaan siswa baru dibatalkan. Selanjutnya, konflik-konflik lain bermunculan dari masing-masing tokoh, namun konflik selanjutnya yang secara garis besar melibatkan hampir semua tokoh ialah saat akan diadakannya lomba karnaval dan cerdas cermat antar sekolah. Nah, terakhir adalah penyelesaian. Sesaat hampir saja Pak Harpan memulai pidatonya untuk memberitahukan bahwa penerimaan siswa baru di SD Muhammadiyah ini dibatalkan. Seorang ibu muncul untuk mendaftarkan anaknya yang bernama Harun yang mengidap keterbelakangan mental. Tentu saja kedatangan Harun dan ibunya ini memberikan napas lega kepada Pak Harpan, Bu Muslimah, dan juga para calon siswa serta orang tuanya. Harun telah menggenapi jumlah siswa untuk menghindarkan SD Muhammadiyah dari penutupan. Sekolah yang jika malam dipakai sebagai kandang ternak ini akhirnya memulai kegiatan belajar mengajar meski dengan fasilitas yang seadanya. Tiba saatnya mengikuti karnaval antar sekolah, keikutsertaan SD Muhammadiyah sempat diperdebatkan karena ketidakadaan dana dan sikap pesimistis yang muncul. Namun, Bu Muslimah bersikeras mengikutkan murid-muridnya karena nilai keseniannya paling tinggi dan dianggap sebagai murid yang kreatif. Mahar pun ditunjuk sebagai ketua untuk mengurusi persiapan karnaval dengan ide cemerlang dan aktivitasnya. Mahar berhasil menggiring teman-temannya merebut piala kemenangan. SD Muhammadiyah kembali mengikuti perlombaan. Kali ini adalah perlombaan cerdas cermat. Bu Muslimah, Ikal, dan kawan-kawan sempat khawatir karena tak lama perlombaan akan dimulai. Namun, ujung tombak tim mereka belum juga datang. Untungnya meski hampir terlambat, akhirnya si cerdas itu pun datang. Awalnya tim dari SD Muhammadiyah tertinggal angka melawan SDPN dan SD Negeri. Namun pada saat memasuki soal yang berbau angka, SD Muhammadiyah mengejar ketertinggalan dan berhasil keluar sebagai juara. Sekarang kita sudah tahu kan bagaimana alur ceritanya, gimana kalau sekarang kita kenalan sama tokoh-tokohnya. Di sini saya bakal menjabarkan karakter tokoh-tokoh utamanya saja. Yuk kita bahas. Pada novel ini terdapat 10 tokoh utama yakni Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akyong, Syahdan, Kucai, Borek, Trapani, dan Harun, serta tokoh lainnya yakni Bu Muslimah, Pak Harpan, Aling, dan Plok. Nah, kita kenalan dulu sama si tokoh utama yaitu Ikal. Ikal atau yang di dalam novel ini berperan sebagai Aku merupakan tokoh utama. Ikal adalah salah seorang anggota Laskar Pelangi. Di sekolah ia termasuk murid yang lumayan pandai, namun kepandaiannya masih di bawah dari temannya, yaitu Lintang. Ia selalu berada di peringkat kedua di sekolah setelah Lintang. Ikal termasuk orang yang tidak mudah putus asa, selalu bersemangat, melakukan hal yang ia sukai dan tegar. Ikal begitu menyukai dunia sastra, terutama puisi. Dalam novel ini, Ikal diceritakan menyukai seorang gadis keturunan Tionghoa bernama Aling. Ia sering sekali mengirimkan puisi tentang luapan perasaannya kepada Aling. Yang kedua, kita kenalan sama Lintang yuk. Lintang adalah teman sebangku Ikal yang luar biasa jenius. Ayahnya bekerja sebagai nelayan miskin yang tidak memiliki perahu dan harus menanggung kehidupan 14 jiwa anggota keluarga. Lintang telah menunjukkan minat besar untuk bersekolah semenjak hari pertama berada di sekolah. Dia selalu aktif di dalam kelas dan memiliki cita-cita sebagai ahli matematika. Sekalipun ia luar biasa pintar, pria kecil berambut merah Ikal ini pernah salah membawa peralatan sekolah. Cita-citanya terpaksa ditinggalkan agar ia dapat bekerja untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya semenjak ayahnya meninggal. Selanjutnya kita kenalan sama Sahara, Mahar, dan Akyong. Sahara menjadi satu-satunya anak gadis anggota Laskar Pelangi. Sifatnya keras kepala, patuh terhadap agama, memiliki pendirian kuat, pandai, dan ramah.
Mahar memiliki paras tampan, tubuhnya kurus, dan berbakat di bidang seni. Saat dewasa, sempat menganggur karena ibunya sakit-sakitan. Suatu hari, nasib baik menghampirinya. Salah seorang petinggi mengajaknya membuat dokumentasi permainan tradisional. Mahar juga berhasil meluncurkan novel persahabatan. Kemudian Akiyong, yang merupakan salah satu tokoh dalam novel Laskar Pelangi, adalah keturunan Tionghoa yang menjadikan Mahar sebagai sukunya. Meski buruk rupa, namun baik hati dan suka menolong. Nah, sekarang kita kenalan sama 5 tokoh sekaligus, yaitu Syahdan, Kucai, Borek, Trapani, dan Harun. Syahdan merupakan sosok yang tidak menonjol dan tidak pernah diperhatikan, namun ia mempunyai cita-cita menjadi aktor. Berkat kerja kerasnya, ia berkesempatan menjadi aktor meskipun perannya kecil. Akhirnya karena bosan, ia memutuskan kursus komputer dan menjadi network designer. Kucai selalu dipercaya menjadi ketua kelas dalam setiap generasi sekolah. Akibat kurang gizi, ia mengalami rambut jauh dan penglihatannya melenceng. Sejak kecil, mahir sebagai politikus dan saat dewasa menjadi ketua fraksi DPRD Belitung. Borek adalah laki-laki yang ingin selalu tampil maco. Saat dewasa, ia bekerja sebagai kuli. Trapani adalah pria tampan, ini baik hati dan pandai. Namun karena terlalu bergantung dengan ibunya, membuatnya tinggal di rumah sakit jiwa. Harun adalah tokoh dalam Laskar Pelangi yang mempunyai keterbelakangan mental sehingga memulai sekolahnya terlambat. Ia memiliki sifat jenaka. Sekarang penokohan sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke unsur intrinsik, latar cerita yang terbagi menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yuk kita bahas. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat digunakan dalam novel ini adalah sebuah sekolah bernama SD Muhammadiyah yang terletak di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, Sumatera Selatan. Namun, ada pula yang latarnya adalah di rumah pohon, gua, tepi pantai, pasar, dan lain-lain, tapi masih di kawasan Belitung. Yang kedua, latar waktu. Dikarenakan novel Laskar Pelangi ini merupakan novel yang menceritakan kisah nyata meski ada bumbu imajinasi, maka latar waktu yang disampaikan pun jelas, yaitu terjadi pada tahun 1974. Nah, yang terakhir yaitu latar suasana. Ada suasana senang di mana salah satu penggalan cerita yang menggambarkan suasana senang ialah saat tim cerdas cermat SD Muhammadiyah berhasil memenangkan pertandingan. Kemudian ada juga suasana cemas di mana salah satu penggalan cerita yang menggambarkan suasana cemas ialah saat Bu Hatpan, Bu Muslimah, dan calon murid SD Muhammadiyah beserta orang tuanya menunggu untuk menggenapkan calon siswa yang mendaftar agar sekolah tidak ditutup. Nah, selanjutnya kita bakal bahas unsur intrinsik yaitu sudut pandang, di mana sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama ataupun pelaku utama. Karena dalam penceritaan novel ini penulis menggunakan kata aku atau tokoh aku. Tokoh aku ini yaitu Ikal dalam novel ini diceritakan paling dominan sehingga si tokoh aku dapat dikatakan sebagai tokoh atau pelaku utama. Selanjutnya unsur intrinsik novel Laskar Pelangi dari gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan oleh penulis adalah gaya bahasa Indonesia yang terpengaruh dengan aksen budaya bahasa Melayu. Selain itu juga penulis menggunakan beberapa istilah asing di dalam penulisannya. Nah, karena terakhir itu adalah amanat, untuk amanat akan saya sampaikan di akhir video. Jadi harus selesai nonton sampai akhir ya, biar tahu apa aja amanat yang bisa diambil dari novel yang berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata ini. Sampai jumpa di akhir video. Biografi pengarang novel Laskar Pelangi. Andrea Hirata Sema Said Harun adalah seorang penulis asal Indonesia yang lahir di Pulau Belitung pada 24 Oktober 1982. Andrea Hirata sendiri adalah anak keempat dari pasangan Sema Said Harun dan N.A. Mastura. Andrea Hirata sendiri lahir di sebuah desa yang termasuk dalam sebuah desa miskin dan letaknya yang cukup terpelosok yang ada di Pulau Belitung. Tinggal di sebuah desa dengan segala sesuatu tentang keterbatasan itu benar-benar mempengaruhi pribadi Andrea untuk sadari kecil. Dan di mana dia mengaku lebih termotivasi oleh keadaan sekitar yang menunjukkan banyak keprihatinan. Andrea tumbuh seperti kanak-kanak kampung lain. Dengan sebuah keterbatasan, Andrea
tetap menjadi seorang anak yang bahagia dan kadang-kadang beralih menjadi seorang pemikir saat belajar di sekolah. Selain itu, ia juga kerap memiliki sebuah impian dan juga mimpi-mimpi untuk masa depannya. Seperti yang diceritakannya di dalam novel Laskar Pelangi, Andrea kecil bersekolah di sekolah yang memiliki kondisi bangunan yang sangat memprihatinkan. Sekolah yang memiliki nama SD Muhammadiyah tersebut diakui oleh Andrea bahwa keadaannya cukup memprihatinkan. Namun karena ketiadaan biayanya, ia pun terpaksa untuk bersekolah di sekolah yang bentuknya lebih mirip dengan sebuah kandang hewan ternak. Walau harus menimba ilmu di tempat yang tidak nyaman, Andrea tetaplah memiliki motivasi yang cukup besar untuk tetap belajar di sekolah tersebut. Ia bertemu dengan sahabat-sahabat yang memiliki julukan sebagai Laskar Pelangi. Yang kedua, latar belakang tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal pengarang sangatlah mempengaruhi psikologi dari penulis novel. Apalagi pada buku novel Laskar Pelangi merupakan sebuah novel adaptasi dari cerita nyata yang dialami oleh pengarang secara langsung. Lokasi tempat tinggal pengarang yang jauh berada di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, Sumatera Selatan, yang ternyata benar dijadikannya sebagai latar tempat bagi penulisan novel dari novel Laskar Pelangi tersebut. Yang ketiga, latar belakang sosial dan budaya. Pada novel Laskar Pelangi ini, banyak sekali berbagai unsur-unsur sosial dan budaya dalam masyarakat yang bertempat tinggal di Belitung. Banyak sekali adanya perbedaan status antara komunitas buruh tambang dengan komunitas pengusaha yang dibatasi oleh tembok tinggi yang merupakan latar belakang sosial, di mana interaksi antara kedua komunikasi tersebut memang ada dan saling ketergantungan. Untuk komunikasi buruh tambang memerlukan uang untuk bisa melanjutkan kehidupan, sedangkan untuk komunitas pengusaha memerlukan tenaga para buruh tambang untuk bisa menjalankan usaha dari mereka. Yang keempat, latar belakang religi. Selain Hindu, di dalam novel Laskar Pelangi juga mengandung latar belakang religi atau agama dari si pengarang, sangat terlihat seperti pantulan cermin di dalam novel Laskar Pelangi ini, di mana nuansa keislamannya di dalam novel begitu kental, di mana dalam beberapa penggalan cerita pengarang seringkali menyelipkan berbagai pelajaran-pelajaran yang mengenai keislaman. Yang kelima, latar belakang ekonomi. Sebagian dari masyarakat Belitung mengabdikan dirinya pada perusahaan-perusahaan timah untuk bekerja. Digambarkan di dalam cerita novel bahwa Belitung adalah sebuah pulau yang kaya akan sumber daya alam. Namun tidak semua masyarakat Belitung bisa menikmati hasil dari bumi itu, di mana PN monopoli hasil produksi, sementara masyarakat terbatasi di tanah mereka sendiri. Latar belakang ekonomi di dalam novel Laskar Pelangi diambil dari kacamata masyarakat Belitung yang kebanyakan memiliki tingkat ekonomi yang masih rendah, padahal sumber daya alamnya sangat tinggi. Kaidah kebahasaan Laskar Pelangi. Kaidah kebahasaan adalah ciri khas bahasa yang digunakan dalam suatu karya sastra. Dalam Laskar Pelangi, kaidah kebahasaannya meliputi satu, penggunaan gaya bahasa puitis. Andrea Hirata sering menggunakan gaya bahasa puitis untuk menyampaikan keindahan emosi dan suasana. Contohnya deskripsi tentang alam Pulau Belitung yang memikat pembaca dengan ungkapan yang penuh imajinasi. Contoh, langit berselimut awan tipis seperti sutra yang melayang, menggambarkan keindahan alam dengan bahaya yang lembut dan indah. 2. Narasi yang deskriptif. Banyak narasi yang detail menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Melayu di Belitung. Ini bertujuan memberikan gambaran jelas kepada pembaca tentang latar cerita. Contoh, sekolah kami SD Muhammadiyah adalah bangunan reot yang hampir roboh, berdiri di tengah ladang ilalang yang tinggi, menggambarkan keterbatasan fasilitas pendidik yang dialami oleh anak-anak di Belitung Bahasa. 3. Bahasa sehari-hari, dialog otentik. Dialog tokoh-tokoh dalam novel menggunakan bahasa sehari-hari masyarakat Belitung, memperlihatkan keaslian budaya lokal. Contoh, au na kame nida paca lagi beli buku baru. Dialog ini menunjukkan penggunaan dialek khas Melayu Belitung.
4. Penggunaan kata kerja mental. Kata-kata yang menunjukkan perasaan, pikiran, dan emosi sering digunakan untuk memperkuat kedalaman karakter. Contoh, Lintang bermimpi besar untuk menjadi ilmuwan. Aku merasakan harapan di tengah kemiskinan. Majas metafora dalam Laskar Pelangi. Metafora adalah majas yang membandingkan sesuatu secara implisit tanpa menggunakan kata pembanding. Gaya bahasa ini membuat deskripsi menjadi lebih hidup dan imajinatif. Contoh yang pertama, lintang adalah pelangi kehidupan kami. Lintang digambarkan sebagai pelangi yang menjadi simbol keindahan dan harapan di tengah kehidupan sulit mereka. Pelangi juga menggambarkan sosok lintang yang membawa warna dan semangat dalam kelompok Laskar Pelangi. Contoh kedua yaitu kemiskinan adalah naga besar yang menghalangi mimpi kami. Kemiskinan digambarkan sebagai naga besar yang menunjukkan rintangan besar dan menakutkan yang harus mereka hadapi untuk meraih pendidikan dan masa depan. Personifikasi dalam Laskar Pelangi. Personifikasi memberikan simpat manusia pada benda mati, sehingga deskripsi menjadi lebih emosional dan menarik. Contoh yang pertama, angin laut berbisik lembut di sela dedaunan. Angin digambarkan seolah-olah dapat berbisik, memberikan suasana tenang yang menggambarkan keindahan alam Belitung. Yang kedua yaitu bintang-bintang menari-nari di langit malam. Bintang diberikan sifat manusia yaitu menari-nari, menggambarkan suasana malam yang penuh kehidupan dan keindahan. Yang ketiga, rumah tua itu memandang kami dengan mata penuh kesedihan. Rumah tua digambarkan seolah-olah memiliki perasaan sedih, mencerminkan keadaan SD Muhammadiyah yang hampir roboh. Majas smell dalam Laskar Pelangi. Smell adalah majas yang membandingkan dua hal dengan kata pembanding seperti bagai atau laksana. Contoh pertama, hatinya rapuh seperti kaca yang mudah retak. Perasaan seseorang digambarkan seperti kaca yang sangat rapuh dan mudah hancur. Ini menunjukkan kerapuhan emosional yang mendalam. Contoh yang kedua, semangat mereka berkobar bagai api di tengah malam yang gelap. Semangat digambarkan seperti api yang menerangi kegelapan, menunjukkan optimisme yang besar meskipun mereka penuh kesulitan. Yang ketiga, wajahnya bersinar seperti mentari pagi. Keceriaan seorang digambarkan seperti mentari pagi yang menunjukkan kebahagiaan dan energi positif. Citraan yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi. Yang pertama adalah citraan alam. Andrea Hirata menggambarkan alam Belitung dengan sangat indah dan detail. Laut biru yang jernih, langit yang cerah, dan pantai yang mempesona menjadi latar yang menggambarkan keindahan alam yang sangat kontras dengan kesulitan hidup yang dialami oleh masyarakat setempat. Yang kedua adalah citraan karakter. Setiap karakter dalam novel ini digambarkan dengan kuat seperti Ikal yang cerdas namun penuh kerendahan hati, Lintang yang cemerlang meskipun hidup dalam kesulitan, dan Bumus yang sabar serta penuh kasih sayang. Karakter-karakter ini memiliki ciri khas yang menggambarkan semangat, perjuangan, dan harapan mereka. Yang ketiga adalah citraan pendidikan. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah pentingnya pendidikan. Meskipun sekolah mereka sederhana, para murid dan guru tetap bersemangat untuk belajar dan mengejar cita-cita. Citraan tentang pendidikan ini menggambarkan perjuangan mereka untuk memperoleh ilmu, meskipun dengan segala keterbatasan. Yang keempat adalah citraan sosial dan ekonomi. Di Belitung ada kontras yang jelas antara mereka yang kaya dan yang miskin. Anak-anak dalam Laskar Pelangi seringkali berjuang melawan kemiskinan, namun mereka tetap memiliki semangat hidup yang tinggi dan terus berusaha untuk meraih mimpi. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.